Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zazela Pramanda, BP 17010124. Baiklah, saya akan membacakan hasil resume saya dengan judul gambaran singkat mengenai manajemen keuangan. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang manajemen keuangan secara keseluruhan. Beberapa yang harus dipahami. Pertama, beberapa kekuatan yang akan mempengaruhi manajemen keuangan di masa depan. Kedua, penempatan keuangan dalam organisasi perusahaan. Ketiga, hubungan antara manajer keuangan dan mitra kerja dalam departemen akuntansi, pemasaran, produksi, dan personalia. Kelima, cara-cara yang ditempuh manajer keuangan untuk mencapai tujuan tersebut. Peluang dan karir dalam bidang keuangan. Keuangan terdiri dari 3 bidang yang saling berhubungan. Pertama, pasar uang dan pasar modal, yang terkait dengan pasar sekuritas dan lembaga keuangan. Kedua, investasi, yang memfokuskan pada keputusan yang dibuat oleh investor, individual dan institusional dalam memilih sekuritas untuk portofolio investasi mereka. Ketiga, manajemen keuangan atau keuangan perusahaan, yang mencakup semua keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab staf keuangan. Tugas staf keuangan adalah memperoleh dan kemudian membantu menggunakan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang spesifik. Pertama, peramalan dan perencanaan. Staf keuangan harus mengkoordinasikan proses perencanaan. Ini berarti mereka harus berinteraksi dengan pegawai dari departemen lain ketika mereka melihat ke depan dan membuat rencana yang akan menentukan perusahaan di masa mendatang. Kedua, keputusan investasi dan pembiayaan utama. Misalnya, apakah perusahaan harus membiayai utang, ekuitas, atau beberapa kombinasi dari keduanya? Dan jika utang digunakan, berapa banyak berupa jangka pendek dan berapa banyak berupa jangka panjang? Ketiga, koordinasi dan pengendalian. Misalnya, keputusan pemasaran mempengaruhi pertumbuhan penjualan, yang pada gilirannya mempengaruhi kebutuhan investasi. Keempat, berhubungan dengan pasar keuangan. Setiap perusahaan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pasar keuangan umum, di mana dana diperoleh dan sekuritas perusahaan diperdagangkan, serta di mana investor menghadapi risiko untung atau rugi. Kelima, manajemen risiko. Staf keuangan bertanggung jawab atas program manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan, termasuk mengidentifikasi risiko yang harus di-hedging dan kemudian melakukan hedging dengan cara yang efisien. Pilihan perusahaan bisnis. Terdapat 3 bentuk utama organisasi bisnis. Pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum dan dimiliki oleh individu. Perusahaan perorangan memiliki 3 keunggulan, yaitu pertama, sangat mudah dan tidak mahal dalam pembentukannya. Kedua, hanya sedikit peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan perorangan dan dapat menghindari pajak penghasilan perusahaan. Perusahaan perorangan juga memiliki 3 kelemahan. Pertama, sulit bagi perusahaan perorangan untuk memperoleh jumlah modal yang besar. Kedua, pendirinya memiliki kewajiban pribadi yang tidak terbatas atas utang perusahaan, di mana dapat menyebabkan kerugian yang melebihi dana yang ia investasikan dalam perusahaan. Dan ketiga, umur perusahaan terbatas pada umur individu yang mendirikan perusahaan. Selanjutnya, persekutuan. Persekutuan atau partnership terbentuk kelola 2 orang atau lebih bergabung untuk menjalankan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Keunggulan utama persekutuan adalah biaya yang rendah dan mudah membentuknya, sedangkan kelemahannya serupa dengan perusahaan perorangan, yaitu pertama, memiliki kewajiban yang tidak terbatas, kedua, umur organisasi yang terbatas, ketiga, sulit memindahkan kepemilikan, dan keempat, sulit memperoleh jumlah modal yang besar. Hubungan agen. Hubungan agen muncul ketika satu individu atau lebih yang disebut pemilik mempekerjakan individu lain atau organisasi yang disebut agen untuk melaksanakan pekerjaan dan kemudian mendelegasikan otorisasi pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan agen yang utama adalah pertama, antara pemegang saham dan manajer, serta kedua, antara manajer dan pemberian kredit. Pemegang saham versus manajer. Beberapa mekanisme khusus dapat digunakan untuk memotivasi manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan saham. Pertama, kompensasi manajerial. Kedua, intervensi langsung pemegang saham. Ketiga, ancaman PHK. Keempat, ancaman pengambil alihan.
pemegang saham atau melalui manajer versus kreditur. Pemegang saham memiliki kendali melalui manajer atas keputusan yang mempengaruhi profitabilitas dan risiko perusahaan. Kreditur meminjamkan dana dengan suku bunga yang didasarkan atas satu, risiko terhadap aktiva perusahaan. Kedua, harapan yang berkaitan dengan risiko penambahan aktiva di masa depan. Ketiga, struktur modal perusahaan saat ini atau jumlah pembiayaan dengan utang yang digunakan. Dan empat, harapan yang berkaitan dengan keputusan struktur modal di masa depan. Perseroan atau corporation adalah badan hukum yang disahkan pemerintah dan ada pemisahan antara pemilik dengan manajer perusahaan. Pemisahan ini memiliki 3 keunggulan utama, yaitu pertama, umur yang tidak terbatas. Perseroan dapat terus beroperasi meskipun pemilik awal dan manajer telah meninggal dunia. Kedua, kepentingan kepemilikan atau hak mudah dipindahkan. Kepentingan kepemilikan atau hak dapat dibagi menjadi lembar saham, yang pada gilirannya dapat dipindahkan secara jauh lebih mudah dibandingkan dalam perusahaan perorangan atau persekutuan. Ketiga, kewajiban yang terbatas. Kewajiban pemilik terbatas pada dana aktual yang diinvestasikan. Tujuan perseroan, manajer bekerja untuk pemegang saham, maka mereka harus menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan nilai kepentingan saham. Oleh karena itu, tujuan utama manajer adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, atau dapat diartikan memaksimalkan harga saham biasa perusahaan. Perusahaan juga memiliki tujuan lain, yaitu kepuasan pribadi manajer perusahaan, kesejahteraan karyawan, lingkungan, dan masyarakat yang baik pada umumnya. Etika bisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku perusahaan kepada karyawan, konsumen, masyarakat, dan pemegang sahamnya. Komitmen perusahaan atas etika bisnis dapat diukur dengan kecenderungan perusahaan dan karyawannya untuk mentaati hukum serta peraturan yang terkait faktor-faktor seperti mutu dan keamanan produk, praktek ketenaga kerjaan yang wajar, praktek penjualan dan pemasaran wajar, penggunaan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, keterlibatan masyarakat, suap, dan pembayaran ilegal untuk memperoleh bisnis. Baiklah, sekian dari hasil resume saya. Jika ada kesalahan kata, kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.